Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhhiru ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa min tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Teman-teman mahasiswa yang dirahmati Allah, yang berbahagia maupun yang tidak berbahagia. Pada kesempatan hari ini kita Subhanahu wa ta'ala masih berikan kita kekuatan iman, Islam, dan tentunya kekuatan imun. Hari ini barang langka, sehingga salah satu harapan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan bagi kita imun yang kuat sehingga dapat menghadapi wabah ini, terhindar dari wabah COVID-19 dan juga dilindungi dari segala macam bahaya, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Baik teman-teman mahasiswa yang dirahmati Allah, sebagaimana tadi berita di awal bahwa hari ini akan kiamat, maksudnya pembahasannya ya, pembahasan kita tentang kiamat. Jadi kalau sudah kiamat itu sudah selesai, Masya Allah, tinggal satu materi lagi kita selesai. Kemarin ada yang bertanya pembahasan materinya bagaimana, maka insya Allah kita pertemuan hari ini dan minggu depan selesai, baru kemudian kita murojaah kembali materi-materi kita jika ada yang menguatkan. Karena dengan pembelajaran daring ini tentu masih banyak kekurangan, masih banyak hal-hal yang sengaja atau tidak sengaja yang perlu kita benahi bersama. Karena nanti masih ada waktu untuk mereview kembali materi dari awal sampai akhir, sehingga tidak ada pemahaman yang parsial dari materi yang kita sampaikan. Baik teman-teman mahasiswa yang dirahmati Allah, dari manapun Anda berada, mari kita mulai materi kita pada kesempatan hari ini dengan niat ikhlas mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita lafadzkan kalimat basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Sebagai adab untuk kegiatan pembelajaran daring, mohon untuk dinyalakan audio videonya supaya kita bisa bertatap muka melalui layarnya masing-masing. Kita mulai pembahasan kita tentang iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Iman kepada hari akhir merupakan salah satu rukun iman yang kelima di antara 6 rukun iman yang wajib kita imani sebagai seorang muslim. Nah, pertama-tama pada kesempatan hari ini kita akan bahas 3 tema terkait dengan iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Yang pertama adalah apa makna beriman kepada hari kiamat. Tentu kalau ditanya di antara kita siapakah yang pernah menjumpai hari kiamat, tentu belum ada. Dan semoga kita tidak menjumpai hari kiamat. Karena dalam sebuah hadis dikatakan bahwa seburuk-buruk manusia adalah manusia yang wafat pada hari kiamat. Sebaiknya kita menghindari hari kiamat itu. Kemudian yang kedua adalah perkara-perkara yang berkaitan dengan iman kepada hari kiamat. Jadi tanda-tanda datangnya hari kiamat. Kalau harinya pasti itu belum, tapi tanda-tandanya disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis. Kemudian pengaruh beriman kepada hari kiamat atau hari akhir. Baiklah teman-teman mahasiswa yang dirahmati Allah, mari kita mulai dari yang pertama dengan membahas makna beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Pertama-tama perlu kita pahami ketika kita bahas hari kiamat, kemudian ada hari akhir, ada hari pembalasan dan lain sebagainya, tentu itu maknanya adalah sama. Kita awali dengan pengertian iman kepada hari akhir. Sebagaimana kita pahami bahwa iman adalah keyakinan yang kemudian tertancap di dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Dan jika ditanyakan tentang iman kepada hari akhir adalah keyakinan di dalam hati, dibuktikan dengan ucapan dengan lisan, kemudian diimplementasikan dalam bentuk perbuatan tentang adanya kedatangan hari akhir, serta mengamalkan segala bentuk konsekuensi dari iman kepada hari kiamat. Nah, teman-teman mahasiswa yang dirahmati Allah, tentu di dalam hati kita itu harus kita yakini bahwa hari kiamat pasti datang. Adapun waktunya tidak dijelaskan oleh Allah di dalam waktunya kapan, tidak ada satupun yang tahu, karena itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kemudian lisan kita juga meyakini jika ditanya bagaimana tentang kiamat, ya kita yakin bahwa kiamat pasti datang. Kapan? Allahu a'lam. Hanya Allah yang Maha tahu. Nah, kemudian berikutnya
Nama-nama hari kiamat. Jadi kalau itu penyebutan ya. Yang kedua, nama-nama hari kiamat. Bagaimana yang harus kita imani bahwa nama yang kemudian dijelaskan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis gitu ya. Di antaranya yang pertama adalah hari kiamat itu disebut Allah itu dengan nama Al-Haqqah. Maknanya adalah yang benar-benar terjadi. Jadi karena belum terjadi itu, tapi pasti terjadi. Meskipun belum pernah terjadi, tapi pasti terjadi. Kemudian Al-Waqi'ah. Ya, kemudian Al-Haqqah dan Al-Waqi'ah ini menjadi nama di dalam surat yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kalau dilihat di dalam 114 surat di dalam Al-Quran itu ada namanya Al-Haqqah. Ceritakan tentang hari kiamat. Al-Waqi'ah juga sama. Maknanya hampir sama, yang pasti terjadi. Al-Qiyamah, hari kiamat. Kemudian Al-Ghasyiyah, hari pembalasan. Kemudian kiamat juga disebut dengan Al-Syakshoh, yang artinya adalah suara yang memekakkan. Suara yang memekakkan itu suara yang menghancurkan dan meleburkan semuanya. Bukan sekedar hancur, tapi meleburkan semuanya. Bahkan gunung-gunung itu seperti kapas yang berterbangan gitu. Kemudian ada Al-Qari'ah, juga disebutkan menjadi nama surat di dalam Al-Quran. Dengan nama-nama ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sejatinya mengingatkan kita bahwa kiamat pasti datang, pasti terjadi. Al-Qari'ah artinya hari kiamat juga. Kemudian Yaumuddin disebut dengan Yaumuddin, hari pembalasan. Yaumul Hisab, hari perhitungan. Kemudian Yaumul Jam'i, hari berkumpulnya semua manusia. Yaumul Khulud, hari kekekalan, dimulainya masa kekekalan umat manusia yang kemudian manusia akan kekal di akhirat. Nah, kita semoga kekalnya di akhirat bagian surga. Kalau nanti akhirat bagian neraka nanti ya kasihan ya. Nah, nanti kalau teman-teman sudah kekal di surga, nyari Pak Bambang itu tidak ada, nanti tolong di malaikat di SMS ya, suruh ke surga. Nah, kemudian Yaumul Khuruj itu ada hari keluar dari kubur, hari kebangkitan gitu. Kemudian Yaumul Hasroh itu adalah hari penyesalan. Ada Yaumut Tanat, yaitu hari panggil memanggil. Jadi manusia nanti akan memanggil apapun yang dia ingat selama yang dia kerjakan. Di luar nalar dan di luar pikiran normal. Jadi tidak bisa kemudian kita berbuat sesuatu, menyembunyikan sesuatu, atau kemudian melakukan sesuatu tanpa yang tidak sesuai dengan kebenaran. Ya. Tidak bisa berbohong. Gitu. Maksudnya begitu. 13 nama-nama hari kiamat yang wajib kita imani, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala secara langsung memberikan kita pengertian bahwa kiamat itu pasti terjadi. Meskipun hari ini belum pernah terjadi, maka tapi itu pasti terjadi, dan ini hubungannya dengan keimanan kita. Maka tidak beriman, tidak sempurna iman seseorang manakala dia tidak mengimani salah satu dari rukun iman yang 6 itu. Nah, kita lanjutkan. Berikutnya adalah tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan iman kepada hari akhir. Di dalam Al-Quran maupun hadis, dalam sejarah umat Islam, kita telah mendengar bahwa ada perkara-perkara yang berhubungan dengan hari akhir. Sejatinya perkara-perkara tersebut mengingatkan kita, orang yang beriman ini, akan datangnya hari kiamat. Dan urutan-urutan proses terjadinya hari kiamat itu seperti apa saja. Alur atau kemudian tahapan-tahapan yang akan kita lalui berdasarkan dengan pengertian dari sumber Al-Quran maupun hadis yang sahih insya Allah, bahwa kehidupan akhirat atau hari kiamat itu akan terjadi melalui perjalanan sebagai berikut. Pertama, kematian. Maka tidak ada orang yang ke akhirat kemudian kecuali ia melalui kematian terlebih dahulu, kecuali orang-orang yang diberikan khususan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya Nabi Isa alaihissalam yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala angkat sampai hari ini, kemudian belum Allah jamin dan hidup di akhirat. Tapi hanya khusus. Adapun manusia normal ya tidak bisa. Manusia normal kalau pengen ke akhirat itu mati. Jadi bagi teman-teman mahasiswa yang pengen ke surga duluan, maka mati duluan. Pak, saya siap ke surga, tapi saya tidak siap mati, ya. Itu namanya tidak benar, tidak bisa begitu. Tahap pertama adalah kematian. Maka sesungguhnya kematian itu bukan akhir segalanya. Tapi kematian itu adalah
awal dari kehidupan yang kekal. Nah, kemudian berikutnya setelah manusia melalui kematian, ini saya ceritakan, mohon maaf saya juga belum pengalaman terhadap kematian, tetapi kita mengambil dari rujukan yang sahih gitu ya. Saya belum pernah mati, dan semoga kalau saya itu nanti belakangan dan teman-teman duluan, insya Allah saya ikhlas atau gitu. Nah, teman-teman, nggak ada yang ketawa ya, ketawa itu berarti paham lah ya, nggak apa-apa ya. Yang kedua, ketika setelah manusia mengalami kematian, kemudian akan terjadi yang melalui masa yang disebut dengan fitnah kubur, yakni di mana manusia mendapat pertanyaan dari para malaikat di alam kubur. Jadi ada pertanggungjawaban keimanan seorang manusia di alam kubur dengan berbagai pertanyaan, tentunya pertanyaan. Ada yang mengajarkan bagaimana Rabbuka, siapa Tuhanmu, Nabi Yuka, dan seterusnya, siapa nabimu, dan seterusnya. Wah, kalau gitu, kalau nanti sebelum mati saya bawa contekan Pak, itu tidak bisa, nanti tidak bisa gitu. Maka tidak ada. Seperti tadi hari tiada dusta di antara kita, gitu. Semuanya kebenaran itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah masa terjadinya nikmat dan siksa kubur. Jadi sebelum terjadinya hari kiamat, manusia akan melalui masa akan terjadinya mendapat nikmat dan siksa kubur. Maaf sebentar ya. Dari ya. Saya masih ngajar. Ditunggu dulu ya sebentar ya. Yes, sebentar ya, ada tamu tapi kita selesaikan dulu nih. Baik, masa yang kedua adalah masa nikmat dan siksa kubur. Jadi terjadinya tahapan berikutnya adalah nikmat dan siksa kubur, meskipun belum terjadi hari kiamat, akhirat belum kekal, tetapi manusia atau umat Islam yang sudah meninggal dunia akan mendapatkan balasan dari kebaikan. Orang bilang dalam bahasa ringannya itu nyicil, nyicil pahala apa nyicil dosa. Balasannya dicicil di alam kubur. Jadi di alam kubur itu sesuai dengan amal ibadahnya. Masa menunggu itu meninggal sejak Nabi Adam alaihissalam sampai kakek nenek kita yang meninggal itu, kehidupan di kuburnya seperti apa ya, sesuai dengan amalnya kehidupan di dunia. Nah, kemudian berikutnya itu bagi yang sudah meninggal dunia. Poin 1 sampai 3 itu tidak dialami oleh manusia yang masih hidup. Lalu kemudian masuk tahapan keempat, yakni terjadi tanda-tanda hari kiamat. Ini bisa dilihat oleh manusia yang masih hidup. Tanda-tanda nanti akan kita pahami secara khusus di antara tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Kemudian setelah itu terjadilah kiamat. Kemudian setelah kiamat semuanya sudah semua makhluk kemudian sudah mati. Kemudian terjadilah hari kebangkitan. Hari kebangkitan adalah hari di mana dibangkitkannya manusia pada hari kiamat dari dalam kubur untuk dikumpulkan di padang mahsyar. Ini hari kebangkitan. Kemudian setelah itu terjadilah al-ard, yaitu hari di mana setiap makhluk itu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk melakukan al-hisab. Ya, hari penghisapan begitu. Nah, setelah itu kemudian di dalam hisab itu terjadi proses pembacaan catatan amal, disampaikan bahwa amal baik akan mendapatkan balasan kebaikan dan keburukan. Kemudian ada al-mizan, timbangan, dari timbangan amal, baru kemudian melalui sebuah perjalanan as-sirat yang kemudian jembatan yang terbentang di atas neraka dan merupakan jalan menuju surga begitu. Baru kemudian neraka, kemudian terakhir surga gitu ya. Surga atau neraka itu sebuah konsekuensi dari amal yang kita kerjakan di dunia. Itulah perjalanan kehidupan manusia melalui hari-hari terjadinya hari kiamat. Nah, kemudian berikutnya teman-teman yang kami hormati, di antara tanda-tanda terjadinya hari kiamat itu ada dua, para ulama menyampaikan ada tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Tanda-tanda kecil itu bahwa misalnya peristiwa yang dianggap biasa, yang muncul dalam rentang waktu cukup lama. Kemudian yang kedua adalah tanda-tanda besar, peristiwa-peristiwa luar biasa di mana apabila muncul salah satu maka akan segera disusul oleh kemunculan tanda-tanda berikutnya. Nah, tanda-tanda kecil terjadinya hari kiamat adalah pertama diutusnya Nabi Muhammad SAW. Dimulai dari diutusnya Nabi Muhammad SAW, berarti sudah terjadi. Kemudian banyaknya anak yang durhaka pada orang tua,
banyak sekali, dan mungkin di antara kita ada yang menjadi tanda-tanda hari kiamat ini. Hati-hati. Kemudian banyak terjadi pembunuhan, penzinaan, mabuk-mabukan, dan tindak kejahatan sudah marak terjadi. Jadi tanda-tanda kecil semuanya mengingatkan kita pada terjadinya hari kiamat. Muncul wanita yang berpakaian tetapi telanjang, sebagaimana di mata kuliah agama Islam kita sampaikan bahwa menutup aurat itu berbeda dengan membungkus aurat, begitu ya. Kemudian sering terjadi gempa bumi. Kemudian orang-orang berlomba-lomba membangun gedung. Silakan diintrospeksi dan dianalisa dalam kehidupan sehari-hari seperti apa. Kemudian terjadinya berbagai macam huru-hara. Orang tua berlagak seperti anak muda, banyak terjadi kematian mendadak. Apalagi di tengah wabah seperti ini, kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hari kiamat ini. Kemudian jumlah wanita lebih banyak daripada jumlah laki-laki. Negeri Arab kembali menjadi padang rumput dan sungai-sungai. Binatang buas dan benda mati berbicara kepada manusia. Ini nanti saya baca terus begitu aja, nanti teman-teman mendengarkan. Nah, setelah itu nanti teman-teman yang kemudian akan menganalisa dan kemudian mencari fakta-fakta, dalil-dalil yang ada begitu. Enak kan nanti ya kalau saya cuma menyampaikan, teman-teman yang mencari faktanya. Kemudian berikutnya tanda-tanda besar. Jadi hari kiamat dimulai dengan munculnya Imam Mahdi. Imam Mahdi itu apa Pak? Ya nanti sampai yang mencari nanti. Munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, munculnya Ya'juj dan Ma'juj, gempa bumi atau tanah longsor di 3 wilayah. Maksudnya seperti apa? Nanti kita lihat pada tugas-tugas berikutnya. Keluarnya kabut ad-dukhan, kemudian terbitnya matahari dari arah barat, keluarnya api yang mengumpulkan manusia. Yang terakhir dari hari ini adalah bagaimana hikmah kita beriman pada hari kiamat. Sebelum ini, teman-teman yang kami banggakan, di antara tanda-tanda terjadinya hari kiamat tadi, ada tanda-tanda besar dan ada tanda-tanda kecil. Terkait dengan tanda-tanda yang kecil, ini kita juga perlu mencari referensi